Kesuksesan! Setelah Jinwoo memutuskan untuk terjun ke medan perang, ibunya lalu memberikan restu kepada putranya untuk menolong orang yang sedang membutuhkannya, seperti apa yang dilakukan oleh ayah Jinwoo. Jinwoo pun memulai konferensi pers sebagai ketua Guild Ajin yang mewakili Korea untuk membantu negara Jepang mengatasi Dungeon Break. Nah, bagaimanakah cara Jinwoo untuk menutup gate merah rank S yang berisikan monster raksasa minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari kota Tokyo, dengan banyaknya warga menjadi korban akibat terjadinya Dungeon Break. Para tentara berusaha semaksimal mungkin untuk menampung para korban dan mengevakuasinya. Namun ruangannya tidak cukup untuk menampung semua pasien. Mereka hanya bisa menerima 3-4 orang lagi. Namun 2 orang lansia tampak sedih mendengarnya, karena ada lebih dari 10 pasien yang tidak bisa bergerak. Salah seorang tentara yang juga panik mengatakan, tidak ada waktu untuk memikirkan mereka yang akan mati sekarang. Para raksasa sedang dalam perjalanan kemari. Kalau mereka tetap bersikeras tidak mau dievakuasi, mereka bisa mati di sini. Tetapi lansia yang rupanya seorang dokter itu justru tidak bisa meninggalkan pasien-pasien yang terluka. Ia dan istrinya telah berjanji akan tinggal di sini bersama mereka hingga nafas terakhir. Akhirnya tentara itu pun menghela nafas dan mengalah. Ia juga akan tetap tinggal sambil melindungi warga yang berada di tempat tersebut, karena ia tidak tega melihat ada warga yang tertinggal. Tentara itu pun mengusulkan untuk menemukan tempat berlindung, namun belum selesai ia berbicara, tiba-tiba dari balik gedung terlihat 2 sosok raksasa yang mendekat. Mereka sangat menyeramkan dan bahkan sedang mengunyah tubuh manusia. Para tentara mulai menembaki raksasa, namun tembakan mereka diblokir hanya dengan menggunakan telapak tangannya saja. Di tengah keputusasaan ini, tentara tersebut menjadikan tubuhnya tameng untuk melindungi warga sipil dari serangan raksasa. Dan tiba-tiba saja sebuah bayangan berupa tombak hitam raksasa meluncur entah dari mana dan menusuk tubuh monster raksasa tersebut hingga terlempar. Sontak, tentara yang sangat ketakutan lalu bingung dengan apa yang sedang terjadi. Rupanya bangunan pencakar langit bahkan porak-poranda. Dan kita pun diperlihatkan serangan tombak itu berasal dari salah satu prajurit bayangan Jinwoo, yaitu Jima dengan ukuran tubuh yang lebih besar juga. Ketika para tentara sangat syok mengira bahwa itu adalah monster yang mengancam, ia pun didatangi oleh Jinwoo yang mengingatkannya bahwa ini sangatlah berbahaya. Mereka perlu pergi dari sini karena lokasi mereka terlalu dekat dengan rumah sakit. Di saat reruntuhan dari gedung yang jatuh mengenai warga sipil, sudah ada Jinho dengan ekspresi yang keren telah datang untuk menahan reruntuhan menggunakan perisainya. Wih, Jinho sebagai wakil master tidak mau kalah dong, keren! Jinho pun melaporkan bahwa ia akan bersiap-siap membantu para warga sipil untuk evakuasi. Dan inilah dia, kemunculan sang Shadow Monarch yang badass dengan aura ungu yang memancar di seluruh tubuhnya dan telah mengeluarkan daggernya untuk bertarung. Menyala abangku! Jima yang telah berubah menjadi raksasa kembali menyerang ke salah satu raksasa menggunakan trisulanya. Saking kuatnya, Jima mendorong sampai raksasa itu terjatuh tak berdaya. Jinwoo kemudian berlari dengan sangat kencang menaiki tubuh Jima. Ia melompat untuk langsung menebas kepala raksasa tersebut menggunakan daggernya hingga terbelah menjadi 2. Beralih ke sebuah gedung di Amerika Timur, negara bagian Maryland, para Hunter Rank S sedang membicarakan Jinwoo yang datang membantu Jepang untuk mengatasi Dungeon Break Gate Rank S. Mereka mendengar jika Madam Selner bahkan belum mengupgrade 1 level pun kekuatan dari Jinwoo. Mereka beranggapan Jinwoo akan mati. Semua kekuatan mereka sudah di-upgrade oleh Madam Selner. Jinwoo seharusnya sangat memahaminya bahwa kemampuan seorang hunter itu terbatas.
Namun Jinwoo seorang reawaken, Jinwoo pasti sangat bangga akan kekuatan yang dia miliki. Hunter yang lain menanggapi, apakah Jinwoo benar-benar menganggap serangga-serangga itu sama kuatnya dengan para raksasa? Hunter yang terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka akan mati terbunuh. Siapa yang tahu mendapatkan seekor semut di Pulau Jeju bisa mengurangi masa hidupnya. Sangat ironis. Mereka pun saling bertaruh akan memberikan kapal pesiarnya jika Jinwoo mati dalam sehari. Ada pula yang bertaruh dengan rumah miliknya bila Jinwoo mati dalam 2 hari. Tetapi pembicaraan mereka terhenti karena Thomas Andre ikut menimbrung bahwa ia akan mempertaruhkan bangunan Guild Scavenger apabila Jinwoo berhasil bertahan hidup. Thomas lalu memperingatkan mereka untuk fokus ke Get Rank S yang akan segera muncul di wilayah mereka. Apalagi besok akan terjadi Dungeon Break, entah berapa banyak dari mereka yang akan bertahan hidup. Para hunter pun terlihat agak kesal karena Thomas merusak suasana. Thomas pun tersenyum dengan mengatakan, mungkin ia akan lebih bersenang-senang di Jepang daripada di Amerika. Tetapi besok, ia yakin situasi di wilayah mereka juga akan menarik. Kembali ke Tokyo dengan situasi yang sangat mengerikan di mana seorang reporter yang sedang meliput tidak bisa percaya dengan pemandangan ini. Ia menjelaskan jika makhluk summon dari Sung Jinwoo telah mengalahkan para raksasa satu persatu. Para raksasa itu sedang dimakan hidup-hidup oleh para prajurit semut. Kemudian, seorang anak kecil sedang berusaha melarikan diri dari kejaran raksasa. Tiba-tiba, Jenderal Igris datang. Ia dengan cepat menyelamatkan anak tersebut dengan memotong lengan raksasa yang hendak menangkapnya. Disusul pula oleh Iron yang kini telah berada di atas kepala raksasa tersebut. Dan dengan kapaknya, ia berhasil menghancurkan kepala monster tersebut hingga tewas. Tetapi, serangan yang begitu dahsyat itu membuat serpihan tanah dan batu berterbangan karena monster raksasa telah tumbang ke tanah. Igris lalu menggunakan tubuhnya untuk melindungi anak kecil tersebut. Igris terlihat kesal pada Iron karena hampir melukai anak kecil. Namun Iron sedikit sombong karena berhasil membunuh raksasa tersebut. Ia bahkan tersenyum pada Igris. Tetapi seperti biasa Igris geleng-geleng kepala karena tingkah Iron yang selalu ingin bersaing. Igris bahkan mengelus kepala anak kecil yang bersamanya. Jinwoo yang memperhatikan Iron dari kejauhan merasa bahwa Iron terlalu bersemangat setelah naik level. Tapi Jinwoo merasa lega karena Iron melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian seorang tentara mendatangi Jinwoo untuk mengucapkan terima kasih. Jinwoo lantas menunjukkan hand sign jempol, tanda sebuah apresiasi karena telah menjadi tentara yang pemberani. Wih, kedudukan Jinwoo jadi lebih tinggi dari tentara ya. Lucunya lagi, Jinwoo meminta Jinho untuk segera mengevakuasi tentara tersebut. Harga diri tentara di universe solo leveling memang beda ya. Sekarang Jinwoo yang mulai serius mencoba mengekstrak tubuh para monster raksasa dan arise. Sementara itu di ruang monitoring Asosiasi Hunter Jepang, seorang staf melaporkan bahwa kota Nagoya telah berhasil direbut kembali. Juga telah ditemukan mayat para raksasa di Nakasugawa. Mereka juga sudah merebut kembali kota Shizuoka, Dakayama, dan Naganoshi. Matsumoto Shigeo tampak terkejut mengetahui hal tersebut. Ternyata apa yang dikatakan oleh Goto tidaklah salah. Ketika melihat Jinwoo di bandara untuk pertama kalinya, meskipun ia sudah melihat sangat banyak hunter, tapi Jinwoo satu-satunya yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan Jinwoo tidak ada saingannya. Kita pun diperlihatkan kilas balik ketika Matsumoto Shigeo menjemput langsung Jinwoo di bandara. Dengan ketakutan, Matsumoto tetap berusaha menyapa Jinwoo dan meminta maaf atas kelancangannya. Sekarang, para raksasa akan datang dari arah Osaka. Matsumoto meminta pertahanan Jinwoo difokuskan di sekitar Osaka. Matsumoto berpikir, terlepas dari kekuatan milik Jinwoo, bahkan bagi dirinya sendiri, mustahil bisa mengalahkan semua raksasa itu.
Sementara Jinwoo fokus di pertahanan, mereka akan bernegosiasi dengan negara lain. Jinwoo yang mendengar terjemahan bahasa Jepang lalu mengatakan ketidaksetujuannya. Sontak, semua orang sangat terkejut mendengarnya. Matsumoto pun menanyakan, apa rencana Jinwoo? Matsumoto tidak bisa percaya jika Jinwoo benar-benar ingin mengalahkan semua raksasa itu sendirian. Padahal yang akan Jinwoo lakukan sekarang sama dengan apa yang ingin Matsumoto lakukan. Kembali ke Oppa Jinwoo yang telah berhasil membangkitkan para raksasa. Tetapi ia terlihat bingung untuk menamai para raksasa itu. Jinwoo hanya menamai mereka dengan urutan angka, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mereka semua berlutut di hadapan sang monark. Lalu Beru datang dan melaporkan bahwa dirinya telah menghabisi musuh yang lain. Jinwoo berpikir bahwa ia akan bergerak menggunakan Shadow Exchange untuk mengubah mayat menjadi bayangan secara langsung dan efektif. Jinwoo pun menatap Jinho yang telah mendirikan tenda dan menyuruhnya tidur duluan karena Jinwoo akan segera kembali. Jinho pun mengiyakannya. Jinwoo merasa ini masih mudah, tapi di depannya pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai. Dijelaskanlah, para prajurit bayangan dipencarkan ke seluruh Jepang untuk membantu Hunter mengalahkan raksasa. Perang sumber daya sangat sempurna bagi Jinwoo, mengingat sumber dayanya adalah kekuatan sihir. Para raksasa tidak mampu melawan prajurit bayangan yang langsung pulih sesaat setelah mereka terbunuh. Masalah utamanya adalah ada dungeon break lain yang terjadi karena rank S break ini. Makhluk level rendah lain mengambil alih kota sehingga evakuasi dan pertarungan melawan monster harus dilaksanakan secara bersamaan. Dan sekarang adalah dungeon break hari ke-7 di malam hari. Jinwoo dan Jinho sedang berjalan di tengah kota yang sudah hancur akibat serangan para monster. Wah, kota di Tokyo jadi kota mati ya, minasan. Horor sekali. Tiba-tiba Hanekawa datang menghampiri mereka. Jinwoo lalu bertanya, apakah tidak ada hunter lain yang ada saat ini? Hanekawa membenarkan hal tersebut karena saat ini tidak ada siapapun selain dirinya yang berada di Tokyo. Bahkan tingkat kerusakan di Tokyo masih belum bisa diperkirakan. Dan semua raksasa menyebar keluar dari sini. Ia menambahkan, dengan menghitung hunter Sung Jinwoo, total hunter rank S sekarang berjumlah 16 orang. 6 berada di Jepang, 2 di Cina, 3 di Kanada, 2 di India, dan sisanya berada di Rusia dan Inggris. Hanekawa menyebut jika kelompok ini terbentuk dari 6 guild besar. Namun seperti yang sudah diketahui, yang menjadi korban adalah rank S yaitu Yuri Orlov dari Rusia, Lucas Hoyle dari Kanada, dan Hanzawa Akira dari Demon Guild. Tingkatan dari beberapa raksasa sudah melampaui boss Gate rank A. Karena itu, mereka sangat kerepotan. Mendengar itu, Jinwoo sampai tidak bisa lagi berkata-kata mengenai hunter rank A ke bawah. Karena sudah ada 3 hunter rank S yang tewas. Hanekawa menjelaskan, saat ini jumlah raksasa yang keluar sekitar 31. Dan 1 dari 31 raksasa tersebut telah melintasi lautan dan menuju ke Cina. Kekuatan Jepang sekarang tidak sanggup untuk menahan mereka. Beruntungnya, dengan bantuan Jinwoo, sekarang kebanyakan para raksasa sudah tumbang. Dan raksasa yang tersisa sedang ditangani oleh pasukan bayangan yang berasal dari hunter Sung Jinwoo dan hunter lainnya. Sehingga yang tersisa cuma 1 raksasa yang berukuran paling besar di antara yang lainnya dan hanya berdiri di depan gate. Jinwoo mulai sadar jika pemandangan di kota Tokyo terlihat gelap padahal ini masih siang hari. Jinwoo merasa pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kota yang hangus terbakar dan hancur sama seperti saat ia berada di Kastil Iblis. Jika reruntuhan Kastil Iblis adalah petunjuk dari sistem, apa yang sebenarnya arsitek ingin katakan kepadanya waktu itu? Sayangnya, arsitek sudah hancur karena tidak ada kemunculan sistem sehingga Jinwoo menganggap
sistem benar-benar musnah. Bahkan, jika kastil iblis benar-benar menunjukkan masa depan kepadanya, Jinwoo merasa harus bisa menghentikannya karena itulah arti dari kekuatan yang ia miliki. Jinwoo sudah jauh-jauh datang sampai di sini karena Jinwoo haus akan kekuatan yang tidak terkalahkan. Jinwoo yang melihat seluruh pasukan bayangannya sudah berkumpul, lantas akan memulai aksinya. Tetapi Hanekawa mengingatkan bahwa masih ada hunter lain yang akan bergabung. Jinwoo pun mengatakan bahwa semuanya sudah ada di sini. Kita pun diperlihatkan Kanae yang sangat lelah dan kesal setelah mengalahkan satu raksasa. Tetapi Minoru menyuruhnya untuk berpikir positif. Setidaknya badan mereka masih utuh. Kanae semakin kesal lalu mengomel bahwa mereka terus bergerak maju, mengalahkan semua raksasa yang menghalangi mereka. Raksasa yang bahkan tidak bisa mereka dekati, itu seperti mereka menyerahkan sampah pekerjaan mereka kepadanya. Padahal mereka hanya sebatas makhluk summon namun sangatlah kuat. Nah, ini dia bagian yang paling keren dan tidak pernah bisa terlupakan. Bagaimana seluruh jenderal dan komandan prajurit bayangan telah berkumpul. Mereka semua menunggu perintah dari sang master. Sudah ada Igris, Iron, Tusk, Tang, Jima, dan yang paling heboh kemunculannya yaitu Beru. Mereka semua bersujud di hadapan Shadow Monarch. Jinwoo pun tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya sudah siap serta memuji para prajurit bayangannya yang telah bekerja dengan bagus. Satu-satunya yang bisa menjawab hanyalah Beru yang berterima kasih pada masternya. Jinwoo lalu menyuruh Jinho dan Hanekawa untuk segera menjauh. Setelah mereka menjauh, Jinwoo kemudian membangkitkan para monster raksasa. Alright, dan kita pun diperlihatkan momen epik lainnya di mana seluruh prajurit bayangan dari berbagai jenis monster bergabung dan bersiap-siap untuk bertarung melawan monster penjaga gerbang Dungeon Brick. Jinwoo lalu memberikan aba-aba untuk menyerang. Nah, minasan, apakah seluruh pasukan bayangan Jinwoo mampu mengalahkan raksasa yang berukuran paling besar yang sedang menjaga gate? Lagi pula, apa yang sedang ia jaga? Apakah ada sosok lain di dalam gate tersebut? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.